Halo sahabat Teras Mitra, jumpa lagi di hari Kamis ini bersama saya Mutia dari Teras Mitra. Dan hari ini adalah timeshare volume ke-65. Nah, sebelum kita ngobrol dengan narasumber, saya mau kasih informasi ke sahabat Teras Mitra. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti dua penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dan di akhir IG Live akan ada kuis yang nantinya akan dinaikkan di IG Story. Jadi stay tune terus sampai akhir. Baik, saya undang dulu. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Blinova yang nanti akan cerita tentang usaha anak muda dalam mengembangkan potensi yang ada di Nusa Penida. Mungkin teman-teman atau sahabat Teras Mitra ingin tahu cerita lebih lengkapnya, ayo sama-sama kita dengarkan cerita langsung dari Blinova. Halo, selamat sore Bli. Selamat sore Mbak Mutia. Iya, apa kabar? Uh, Baik-baik di cuaca yang mendung tapi panas. Oh, begitu. Wah, luar biasa ya. Cuacanya ini sekali di sana. Sekarang ada di mana, Bli? Kebetulan lagi di rumah, nih di Di kamar, ya, di Nusa Penida atau di mana? di Nusa Penida. Ya, karena Oke, saya stay di Nusa Penida soalnya. oke, oke. Mungkin sebelum kita mulai ngobrol tanya jawab, bisa memperkenalkan diri dulu, Bli. Silahkan. Uh, ya Mbak. Oke, terima kasih sudah memberi kesempatan kepada kami dari Lokamuda. Kebetulan saya mewakili di sini untuk sedikit bercerita. Gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ikadek Nova Semadi, umur 24 tahun, November yang lalu, bulan yang lalu, kebetulan sudah 24 tahun. Untuk di Lokamuda sendiri, saya sebagai di program ya, sebagai koordinator satu untuk program di tahun 2020 ini. Itu sih singkatnya Mbak Mutia. Oke. Apa aktivitas sekarang sedang ngapain aja nih, Bli? Apa yang dilakukan sekarang? Mungkin Untuk di luar Lokamuda. Oh ya, untuk di luar Lokamuda sendiri, kalau saya pribadi masih uh, cuma bantu-bantu di rumah aja, terus bertani rumput laut juga, karena memang baru mulai lagi saya dan orang tua untuk bertani rumput laut. Dari sekian tahun sudah ditinggalkan karena pandemi ini, ya masyarakat berbondong-bondong kembali ke pekerjaan semula sebagai nelayan dan petani rumput laut. Karena kebetulan saya orang pesisir juga di Nusa Penida. Itu sih kegiatan saya di luar Lokamuda. Oke, oke. Ini banyak yang ngucapin ulang tahun, Bli. Selamat ulang tahun katanya gitu. Iya, udah lewat bulan sih sebenarnya, tapi pas bulan Iya. akhir November lalu. Terima kasih yang udah ngucapin. Oke, mantap. Nah, tadi ada sedikit disebutin sama Blinova dan ini pasti udah baca captionnya juga Lokamuda. Nah, mungkin Blinova boleh ceritain tentang Lokamuda. Apa itu Lokamuda? Uh, untuk teman-teman mungkin yang belum tahu Lokamuda ya, sebenarnya Lokamuda adalah sebuah kelompok atau komunitas yang kemudian kebetulan dibentuk dari kegiatan pelatihan belajar dari timur yang kebetulan diadain oleh Teras Mitra waktu ini. Kemudian sasarannya waktu itu memang Pulau Nusa Penida, selain pulau-pulau kecil lain di wilayah Indonesia Timur. Jadi Lokamuda ini kemudian pada saat itu sebelum dibentuk, kami diberikan pelatihan dan diajak untuk observasi apa saja yang mungkin bisa dikembangkan di Pulau Nusa Penida untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga menangani masalah lingkungan gitu. Kemudian diajak observasi dan akhirnya kami semua menuangkan ide-ide dari pemikiran-pemikiran kami. Dari beberapa ide kemudian disusun untuk menjadi
apa namanya, jadi sebuah program yang akan bisa kami lakukan. Nah, untuk menjalankan program itu perlu adanya komunitas atau organisasi yang bergerak agar bisa berjalan dengan lancar program itu. Nah, dibentuklah Lokamuda pada saat itu yang beranggotakan sekitar 11 orang, dibentuk secara, kalau dibilang secara resminya, iya, karena memang dibentuk saat pelatihan oleh Teras Mitra dan juga GFSGP waktu itu. Gitu. Kalau anggotanya sendiri itu apa dari latar belakang, maksudnya apakah sebelumnya saling mengenal terus sama-sama membuat Lokamuda atau dikumpulkan dari satu kegiatan kemudian dibuat Lokamuda itu? Pada saat dibentuknya Lokamuda itu pas pelatihan kita diundang dari berbagai tempat. Ada yang mungkin berasal dari luar Nusa Penida juga, yang saat itu dikumpulkan kemudian membentuk kelompok atau komunitas ini gitu, untuk sama-sama menuangkan ide untuk Nusa Penida sebenarnya dasar awalnya seperti itu. Oke, baik. Berarti memang terbentuknya saat pelatihan itu ya? Ya, pelatihan. Okay. Nah, untuk Lokamuda sendiri tuh visinya apa sih? Tujuan dibentuknya Lokamuda gitu? Pada dasarnya kalau visi ya, saat kita menuangkan ide dalam bentuk program itu, ya kalau kita bicara program ya, atau kegiatannya kita di Nusa Penida, visinya itu untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui konsep ekowisata yang kemudian akan menjadi contoh gitu. Nah, ekowisata itu sendiri nanti akan menjadi memiliki atau membutuhkan penunjang-penunjang lain yang menuntut aspek kelokalan itu untuk dijaga dan dikembangkan. Itu sih sebenarnya visinya. Kalau visi untuk dari Lokamuda sendiri, kami juga sudah punya ADRT juga yang kami sepakati. Kalau secara organisasi kami itu yang pertama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat anggota dan termasuk juga masyarakat yang memang menjadi wilayah sekitar kami dulu di Nusa Penida. Kemudian yang kedua untuk menjadi wadah anak-anak muda berkreasi menuangkan ide-ide yang sebelumnya memang mereka punya tapi enggan ataupun malu untuk mengungkapkan itu, sehingga kami bisa menampung anak-anak pemuda-pemuda itu untuk bersama-sama kita mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah Nusa Penida khususnya. Tidak menutup kemungkinan nanti akan berkembang ke wilayah-wilayah lainnya seperti itu. Iya, betul. Nah, itu tadi disebutkan potensi. Boleh tahu nggak potensi apa saja sih yang dimiliki oleh Nusa Penida itu? Mungkin selama ini kan kalau dengar Nusa Penida dengarnya ingatnya pariwisatanya. Mungkin apakah ada potensi lain gitu selain dari segi pariwisatanya di Nusa Penida? Sebelum pariwisata dari 2015 ke bawah lah, Nusa Penida itu masih memiliki potensi besar di bidang pertanian dan peternakan. Nah, pertanian di sini baik itu darat maupun laut. Kita ambil laut karena memang daerah Nusa Penida pertanian yang memang masih menjadi komoditas yang besar pada saat itu ya pertanian rumput laut. Menjadi salah satu penghasil rumput laut terbesar di Bali pada saat itu. Sehingga Nusa Penida kondisi sebelum pariwisata ya, itu yang sebelumnya menghidupi masyarakat sekitar, terutama yang pesisir. Kemudian di peternakan dan sekaligus pertanian lahan kering, itu di daerah-daerah perbukitan, peternakan yang terkenal itu sapi. Orang Bali dan orang mungkin beberapa wilayah di Indonesia mengenal sapi Nusa atau sapi Nusa Penida itu menjadi komoditas sapi yang memiliki kualitas yang cukup baik dibilang gitu, dibanding sapi yang memang berada di wilayah Bali yang lain gitu. Makanya istilah sapi Nusa itu sempat terkenal karena memang mungkin kualitasnya lebih bagus gitu. Karena saya sendiri bukan peternak, saya petani rumput laut sebelumnya gitu. Oke. Nah, itu tadi
potensi di luar pariwisata, jadi ada dari segi Mm-mm. rumput laut, kemudian peternakannya juga yang dari sapi Nusa itu yang sangat terkenal ya. Oh iya, ini juga Mbak, apa namanya? Apalagi Karena kita bicara wilayah pesisir juga, masyarakat ya. juga ada rata-rata menjadi nelayan. Potensi ikan di Nusa Oh. Penida juga ya lumayan besar gitu. Hmm, hmm. Musim-musim ini sekitar lagi seminggu lagi itu ada eh, apa namanya penangkapan ikan-ikan yang memang ada komoditi ekspornya gitu. Oke. Untuk jenis apa ada jenis ikan yang khas di Nusa Penida gitu nggak, Li? Yang Kalau hanya ada di sana gitu. kalau untuk ikan yang hanya ada di Nusa Penida, ini bukan ikan konsumsi ya. Yang memang Hmm. terkenal itu ada ikan mola-mola juga, tapi itu cenderung Oh. kepada pasar pariwisata juga, kayak Hmm. sama parimanta juga. Tapi untuk ikan yang memang sering diperjualkan itu ada sejenis kerapu, ada Hmm. juga sejenis ruby snapper, ikan ruby, ikan merah, kurisi lah dibilang. Ada Hmm. juga yang paling banyak sih tongkol gitu. Oke. Oke, oke. Nah, itu nanti kita akan bicara tentang potensi ikan itu karena di Lokamuda sekarang sedang mengembangkan itu ya. Mungkin nanti itu ada di belakang. Iya, Sekarang iya, kita iya. kita ngobrol yang awal-awal dulu nih, Bli. Sebelum itu. Nah, terus sekarang kegiatan yang dilakukan Lokamuda apa aja nih, Bli? Untuk tahun 2020 kita masih di Lokamuda sedang menjalankan program yang didanai oleh IFSGP, kemudian juga sedang sekaligus juga Teras Mitra sebagai lembaga pendamping kami di program ini. Kami sedang menjalankan program, ada 3 subprogram sebenarnya. Yang pertama itu pembuatan atau pembentukan ekowisata, di mana lokasinya kami masih ambil di Desa Suwana sendiri. Kemudian juga kami ada program pengembangan produk turunan daripada tenun Hmm. di Nusa Penida, yaitu jepuk dan rangrang yang sudah kami beberapa kali uji cobakan untuk membuatkan desain dan produk turunannya. Kemudian program kami juga salah satunya juga pengembangan pangan lokal. Nah, yang ikan tadi itu, ikan tongkol segar yang kami olah biar bisa bertahan lama dan menjadi produk yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan pasar yang lebih luas gitu. Nah, Oke. terutamanya kami juga melibatkan anak muda, menggerakkan anak muda bersama-sama kita berpikir dan berkarya lah istilahnya kalau sesuai dengan tema berkarya di Nusa Penida dengan anak-anak muda. Anak-anak muda kan pemikirannya lebih dinamis ketimbang ya generasi-generasi yang lebih lebih dulu. Mungkin kita cuma bisa apa namanya menggerakkan anak muda karena namanya organisasi sendiri itu organisasi lokal muda. Iya. Jadi sesuai dengan namanya ya, Beli ya, Lokamuda jadi menggerakkan anak-anak Iya, muda yang di Nusa gitu ya. iya. Loka kan dunia, muda tuh ya anak muda, dunianya anak muda lah gitu istilahnya. Oh, oke. Oke, mantap, mantap. Oke. Nah, tadi disebutin tuh tenun khas Nusa Penida ya. Nah, Iya. ada mau dibuat produk turunan. Nah, sekarang produk turunannya itu udah ada dan bentuknya apa itu, Bli? Kalau untuk tenun kami sempat membuat produk turunan berupa masih apa namanya penyesuaian pola. Kami Hmm. bekerja sama, artinya meminta bantuan atau bersama dengan salah satu teman desainer juga dari anggota kami, teman desainer anggota, itu penyesuaian pola dengan membuat satu tas gitu, tas kulit. Hmm. Bagaimana kain tenun rangrang ini dipadukan dengan kulit, apakah bisa menghasilkan produk. Kami sudah menghasilkan satu produk, tapi memang mungkin masih perlu ada peningkatan gini lagi apa namanya peningkatan penyesuaian pola karena pola rangkang sendiri kan punya pola khasnya sendiri sehingga butuh penyesuaian untuk dipadukan dengan produk kain ataupun kulit gitu. Itu sih masih kami coba walaupun itu sudah ada produknya.
Tapi kami masih belum, istilahnya kalau kami dari kami sendiri dan teman-teman masih belum puas untuk hasil yang itu gitu. Jadi kami masih mencoba apa namanya, mencoba mencari ide baru, apa konsep yang lain sambil memadukan pola-pola yang memang mungkin sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Karena kami juga mengundang apa bekerja sama atau dibantu oleh teman desainer juga gitu, yang paham lah di situ. Kalau kami kan latar belakangnya belum ada yang desainer, tapi setidaknya kami mencari ilmu di teman-teman yang memang paham di bidang itu gitu. Kemudian kalau untuk pangan sendiri, produk olahan kami yang kami buat itu mengolah ikan tongkol segar jadi produk abon dan tongkol suwir yang diisi dengan bumbu khas lokal ala rumah tangga di daerah Desa Suwana atau Nusa Penida itu sendiri, yang kami kemas dalam bentuk, kalau ikan tongkol suwirnya kami tempatkan di toples kaca sehingga biar bisa awet gitu sampai beberapa bulan gitu. Kami sedang produknya sudah ada, kami sedang uji coba ketahanannya sampai berapa lama produk ini bisa tahan gitu. Produknya sudah ada, tinggal mencarikan apa namanya izin untuk pemasaran aja gitu. Oke. Untuk tenun tadi apa penenunnya sendiri tuh Bli dari mana itu Bli? Apakah hanya satu orang penenun terus kemudian dari situ produknya apa digunakan untuk produk, ataukah ada dari berbagai penenun yang ada di Nusa? Gini, sesuai program, sesuai arahan gini, apa namanya pendamping dan pendonor kami harus memanfaatkan kelompok gitu. Jadi di tenun itu sendiri kami masih inisiasi di Tanglad, ada satu kelompok Alam Lestari, dan selain itu juga karena memang ada kendala tertentu, kami juga menjambangi beberapa kelompok lain di daerah Tanglad dan juga di daerah Pejukutan untuk menemukan kain-kain yang memang mungkin bisa kami sesuaikan dengan pola, sehingga nanti penenun-penenun ini tidak, karena memang penenun-penenun itu sudah jarang sekarang. Karena tahun sebelumnya, tahun 2018-17 tuh yang booming penenun tuh banyak. Nah sekarang permintaan sedikit, penenun itu sedikit demi sedikit meninggalkan pekerjaan menenun. Jadi kami agak sedikit memang harus ekstra untuk mencari dan meminta untuk memang penenun-penenun itu kembali dalam pekerjaannya dengan jaminan memang produk mereka kita beli gitu. Produk mereka kita beli atau kita pasarkan, mencarikan mereka pasar, karena permasalahannya di situ gitu. Jadi kita datangi penenun-penenun yang memang masih berkegiatan dan yang hampir meninggalkan kegiatan menenun itu sendiri gitu. Oke. Nah, untuk penenunnya sendiri Bli, apakah ada usaha buat apa di sana itu ada usaha untuk kayak regenerasi penenun? Karena kalau misalnya tahu saya kan penenun-penenun itu apa yang udah generasi yang udah lama lah, jadi belum ada penerusnya. Nah, apakah di sana itu sekarang ada apa ada hal seperti itu gitu, regenerasi penenun? Nah, ini juga sebenarnya menjadi permasalahan di apa namanya di kami juga, karena penenun-penenun itu masih yang generasi lama. Tapi ada juga penenun yang tidak terlalu, istilahnya tidak terlalu tua lah untuk masih bisa melanjutkan menenun gitu. Padahal sebelumnya pada saat tahun 2017 itu yang saya katakan tadi itu, pada saat boomingnya kain tenun di Nusa itu, banyak regenerasi, artinya banyak anak-anak atau anak muda perempuan itu diajarkan menenun dan bisa gitu. Tapi karena permintaan ini kurang, mereka ya enggan untuk melanjutkan kegiatan itu, karena buat apa, toh juga tidak menghasilkan gitu pemikirannya gitu. Iya. Iya, betul. Iya sih, karena mikirnya tidak ada permintaan juga dari pasar, menurun gitu ya. Jadi minat anak muda pun jadi mulai menurun gitu untuk menenun ya. Makanya itu jadi PR besar sebenarnya. Bagaimana biar menstimulus apa namanya
keinginan mereka atau apa namanya kebiasaan mereka dulu untuk menenun gitu, biar juga mereka kerjakan kembali, karena itu kan jadi ciri khas. Kalau memang tidak ada permintaan terus mereka berhenti menenun, siapa yang akan meneruskan uh, apa namanya potensi lokal atau budaya lokal ini gitu. Ya, ya semoga melalui Lokamuda ya beli apa namanya penenun generasi muda ada lagi gitu, ada lagi Ya, di Nusa Penida. ya biar masuk lah gini ya lokal mudanya, biar ada penenun muda lah gitu. Iya betul. Dan apa untuk program tenun tadi yang program turunan itu tadi apa produk turunan tadi bisa apa kesampaian gitu lah di Lokamuda gitu ya. Ya. Oke. Nah, untuk keistimewaannya sendiri beli dari produk-produk lokal yang akan diproduksi oleh Lokamuda itu apa sih beli yang bikin menarik gitu? Oke, kalau produk dari kami ya, dari Lokal Muda dan bekerjasama dengan anak-anak muda yang ada di Nusa Penida gitu. Kalau produk yang udah siap, udah jadi nih lah, udah siap, tinggal pemasaran, izin pemasaran aja. Itu di pangan. Pengalaman kami, karena saya dulu pernah tinggal juga di daerah Denpasar, di Pulau Bali lah, bukan di Pulau Nusa Penida. Biasanya ikan-ikan yang dijual di pasar, banyak pedagang-pedagang tuh seperti merekomendasikan kayak istilah Balinya gini, pindang nuse itu bagus gitu loh. Pindang nuse itu baru bagus gitu. Artinya ikan Nusa Penida itu bagus gitu loh. Karena memang lebih segar. Walaupun di sana itu mereka dalam proses sampai ke tangan konsumen, ikan itu mungkin bisa sampai 3 hari, 4 hari, atau bahkan seminggu gitu. Untuk bisa sampai ke tangan konsumen gitu, dari hasil tangkapan nelayan. Nah, kami di Lokamuda membuat produk itu ngambil langsung dari nelayan pada saat mereka datang melaut pagi hari, dan kemudian langsung diolah pada hari itu juga. Sehingga dalam produk ini kami menjamin kualitas kesegaran ikan gitu. Tidak melalui proses penyimpanan yang lama atau melakukan proses pengawetan dengan cara direbus dan dikasih garam cukup lama gitu. Kami langsung ikan segar, kami olah, kami bungkus, selesai gitu. Jadinya ikan itu segar, masih terjaga kesegarannya. Itu sih. Selain itu juga produk ini juga mempunyai ciri khas karena bumbunya, cara mengolahnya juga itu dari cara ibu-ibu atau ibu rumah tangga yang ada di Nusa Penida gitu, khususnya di Seswana. Takaran bumbu dan lain sebagainya, cara mereka mengolah kami pakai dengan ciri khas di sini, hingga kan menghasilkan cita rasa yang berbeda tentunya. Ya, oke. Jadi itu ciri khasnya rasa asli khas Nusa Penida gitu. Iya. Berarti kalau yang mengolah sendiri itu beli apakah teman-teman dari Lokamuda atau memang ibu-ibu dari sana gitu? Kami kebetulan memberdayakan anak muda gitu loh. Ada anak muda yang memang anak muda kami ajak. Awalnya kami menggali dulu dan kami mencoba. Kami menggali dulu bagaimana proses pembuatan dari ibu-ibu rumah tangga di sini, bumbunya seperti apa, terus kemudian kami mencoba membuat itu, kemudian bersama salah satu anak muda perempuan yang kami ajak untuk membuat produk ini gitu. Dan mencocokkan hasil rasanya apakah emang sama seperti buatan ibu-ibu atau ada sedikit perbedaan gitu. Ya. Oke. Mantap. Berarti memang benar-benar memberdayakan anak muda yang ada di Nusa Penida gitu untuk bergabung untuk bisa membuat satu produk gitu, dari Lokamuda. Nah itu sebelumnya kenapa sih beli kepikiran untuk membuat produk itu ikan tongkol suwir sama abon tadi ya? Kenapa ada pemikiran untuk membuat produk itu dari ikan? Yang pertama kebetulan saya sendiri dan ada lagi satu teman yang memang tinggal di pesisir. Musim-musim ikan itu nelayan banyak
yang menghasilkan ikan dan dijual secara mentah, dengan memang ketika pendapatan ikan banyak, harga setidaknya akan menurun gitu. Tidak Ya. tidak stabil karena jumlah ikan banyak, harga otomatis menurun. Kemudian masyarakat tidak membuat produk olahan atau turunan yang bisa dijual ke pasar yang lebih luas. Mereka hanya menjual ke saudagar, saudagar mengirim ke Pulau Bali kemudian dijual di pasar-pasar, selesai. Dalam bentuk masih dalam keadaan utuh ikan, gitu, tanpa ada diolah dan sebagainya. Nah, dari situ kemudian kami berinisiatif, kenapa tidak dibuatkan produk yang bisa dijual di pasar yang lebih luas, kemudian bisa lebih tahan lama. Karena dan tentu juga ingin menjaga kesegarannya itu sampai ke tangan konsumen, gitu. Sekaligus juga memberikan menjamin juga nantinya kalau usaha ini bisa berjalan lancar dan besar juga, harga yang kami beli itu akan kami usahakan untuk jaga tetap stabil, gitu. Sehingga pada saat ikan banyak maupun ikan itu terbatas, harga akan kami tetap beli dengan harga yang sama, gitu. Oke, maaf. Oke, Bri. Ya. Oke. Nah, berarti memang sebelumnya tuh berarti untuk hasil ikan, terutama ikan tongkol di sana berarti sangat melimpah, tapi sayangnya nelayan di sana tuh tidak memanfaatkan untuk membuat produk-produk turunan dari ikan tongkol itu ya. Dan untuk dengan hasil yang melimpah itu takutnya karena saking banyaknya takutnya malah jadi kebuang ya, beli. Jadi mungkin teman-teman lokal muda juga melihat peluang itu, jadi memanfaatkan untuk dibuat produk-produk dari abon, terus ikan suwir gitu ya. Oke. Dan sekarang sedang dalam proses untuk izin izin menjual ya, beli ya. Ya, tinggal kita carikan izin, kemudian kita juga melibatkan masyarakat di sini juga nanti memberikan pelatihan, karena juga kami ada penyesuaian pasar terkait dengan cara mengolah, gitu. Cara mengolah sehingga sesuai standar untuk dapat izin. Kami akan memberdayakan masyarakat lokal juga, termasuk anak-anak muda yang ingin ikut bersama mengolah produk ikan ini, gitu. Sehingga nantinya ibu-ibu yang dulunya, atau ibu-ibu masyarakat atau anak-anak muda yang belum tersentuh pekerjaan yang di bidang pariwisata bisa ikut bekerja di sini atau berkegiatan di sini, gitu. Nah, harapan kami juga ke depannya, jika penjualannya lancar, tungkar lancar, ada untuk sekian persen dari keuntungan akan kami sisihkan untuk pemberdayaan anak-anak, yang memberikan pelatihan untuk anak-anak, khususnya anak-anak nanti yang ada di anak-anak di sekitaran tempat produksi kami, gitu. Wah, iya, luar biasa. Ini Wardana Agus, ini sekaligus teman kami juga nih. Oh, oke. Halo, Beli Agus ya. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Beli, saya bacakan ya. Dari Mas Diki. Nah, ekowisata yang dikembangkan seperti apa di sana? Terus kemudian bedanya dengan pariwisata massal yang ada di Nusa Penida sekarang ini tuh apa? Mas Diki ya? Iya. Salam Mas Diki. Jadi kalau untuk ekowisata yang kita tawarkan, apa kemudian yang menjadi pembeda dengan pariwisata massal yang berkembang saat ini? Kenapa harus memilih ekowisata? Kenapa nggak pariwisata massal aja diterusin, kan gitu? Iya. Itu yang masih jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau untuk dari ekowisata sendiri, keunggulannya kan memang kita mengedepankan kelestarian alam, lingkungan, dan pelestarian potensi-potensi lokal atau aspek lokalan itu tetap dijaga. Nah, kemudian ini yang menjadi objek wisatanya kita, gitu, untuk ekowisata. Nah, Mas Tourism itu adalah kegiatan pariwisata yang berusaha menyesuaikan dan mengubah tempat atau lokasi
wisata itu sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari wisata gitu. Seperti kasusnya di Bali. Ketika pariwisata massal meminta harus diadakan, dibuatkan klub dan lain sebagainya, maka tempat-tempat wisata tersebut harus juga berubah sesuai dengan budaya atau permintaan wisata itu. Nah, lain halnya dengan ekowisata. Ekowisata itu adalah pariwisata edukasi. Apa yang menjadi ciri khas, apa yang menjadi aspek kelokalan dari suatu wilayah, itu yang dilakukan gitu. Itu yang dipertunjukkan, itu yang dilihat atau dikunjungi. Hingga tidak akan mengubah apapun, melainkan justru karena ada peningkatan atau tambahan di aspek ekonomi, masyarakat dengan budayanya itu akan berusaha dengan aspek kelokalan itu akan tetap menjaga kelestarian dari aspek-aspek lokal tersebut, karena hal itu yang menjadi daya tarik, yang menjadi objek wisatanya gitu. Tanpa harus mengikuti permintaan dari wisatawan itu sendiri. Misal contoh, kita terbiasa memiliki profesi sebagai petani rumput laut gitu. Kalau mass tourism biasanya orang-orang sebelumnya, pengalaman kami, orang-orang akan meninggalkan pertanian rumput laut kemudian beralih profesi menjadi penyedia layanan pariwisata. Tapi di ekowisata, petani rumput laut tetap bisa bekerja sebagai petani rumput laut, pun ketika ada wisatawan yang berkunjung, mereka akan mendapatkan tambahan dari segi finansial dari tamu-tamu yang berkunjung ke lahan pertanian rumput laut mereka, sambil mereka mengedukasi wisatawan itu sendiri, sama-sama memberikan keuntungan gitu. Itu jadinya. Ketika terjadi seperti sekarang, kejadiannya seperti pandemi ini, mass tourism, kalau kita bisa bilang, adalah suatu konsep pariwisata yang sangat rentan dengan kejadian-kejadian tertentu. Sebelum pandemi ini, dulu kejadian bencana Gunung Agung, pariwisata juga sempat kacau dan terjadi PHK besar-besaran gitu. Kemudian kembali, apalagi pandemi, pariwisata sama sekali tidak bisa bergerak. Tapi pertanian rumput laut masih bisa berjalan sampai saat ini gitu. Itu contohnya kenapa ekowisata itu penting, karena ada aspek-aspek lokal yang akan tetap dijalankan, tidak akan terpengaruh oleh kejadian-kejadian seperti itu gitu. Oke. Baik. Lain itu juga Mbak, tambahan lagi sedikit saya biar nggak lupa, aspek lingkungan gitu. Karena ekowisata ya tempat yang dikunjungi atau wilayah yang dikunjungi harus tetap bersih, nyaman. Kalau ya ada hutan ya tetap biarkan hutan menjadi objek wisatanya, nggak usah digunduli, nggak usah dibuatkan dibersihkan atau untuk dijadikan tempat akomodasi wisata. Kemudian ada punya lahan pertanian, tetap mereka bertani tanpa harus menjual tanah mereka untuk dibangunkan villa gitu. Ya, berarti memang harus tetap alami dan seperti aslinya ya, begitulah. Bagaimana aslinya itu yang menjadi kemudian objek yang akan diberikan atau diedukasikan kepada wisatawan yang akan berkunjung. Oke. Dan tentunya ekowisata itu sustainable, artinya berkelanjutan dan lestari. Iya, betul. Sesuai dengan aslinya lah, ekowisata tuh memang harus seperti itu gitu ya. Iya. Mungkin dari Mas Diki mungkin bisa menerima jawaban dari saya, Mas. Oke. Ya, semoga tadi menjawab pertanyaan gitu ya. Ya, semoga berkenan. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Mas Justo Fernando. Nah, di sana anak mudanya ada yang putus sekolah nggak beli? Ada. Ada anak muda yang memang putus sekolah. Kalau saya pribadi punya teman juga yang putus sekolah karena memang pola pikir sebenarnya. Ada pola pikir tertentu yang melibatkan mereka enggan untuk bersekolah. Buat jadi apa sekolah, mending kerja aja gitu. Kerja aja tuh, masih uang sekolah toh
eh, lucunya ada ini mungkin ada candaan sedikit ya. Bupati Apa masih tuh, Bli? hidup, presiden masih hidup, buat apa sekolah? Siapa mau tak ganti gitu. Aduh. Oke. Itu sih bahan-bahan candaan. Iya, Sebenarnya iya. kebanyakan yang putus sekolah itu anak-anak perempuan. Paling banyak itu Hmm, anak-anak perempuan. Karena di konsep apa namanya patrilineal ya istilahnya, kaum garis keturunan laki-laki itu eh, orang orang Nusa kalau orang Bali sih kalau bisa dibilang kan banyak punya anak perempuan, kadang-kadang kemudian ngapain anak perempuan masuk atau sekolah, toh nanti pas nikah jadi warga lain, jadi milik orang lain gitu. Itu hmm. pemikirannya dulu. Tapi eh, semoga pemikiran itu tidak berkembang di zaman sekarang gitu. Karena Iya, baik laki dan perempuan sama-sama punya hak untuk mendapatkan pendidikan kan gitu. betul, betul sekali. Biasanya Iya. anak-anak tuh yang putus sekolah selain tuntutan ekonomi ya, Hmm. ekonomi ya terkadang karena pemikiran semacam itu. Gitu. Apalagi tuntutan ekonomi plus ada pemikiran semacam itu. Wah, Misalnya anak punya anak perempuan 3, tapi keadaan ekonominya sulit, mereka tidak akan mengusahakan anak itu untuk sekolah. Lain halnya ketika anaknya itu adalah anak laki-laki. Mereka akan sangat hmm. berusaha untuk anak itu masuk, apalagi anak laki-laki satu-satunya. Karena dia yang akan meneruskan gitu. Iya, iya, betul. Ya, semoga pemikiran-pemikiran seperti itu berubah lah di zaman sekarang gitu ya. Biar bisalah setidaknya kayak Mbak Mutiani ya di berkegiatan di komunitas dan sebagainya bisa berpikiran luas di menyumbangkan ide-ide bagus bisa jadi moderator gitu. Siapa tahu ada Iya, generasi Bli. kedua. Iya, semoga lebih banyak lah generasi-generasi sekarang yang mau maju pikirannya seperti itu gitu. Jadi tidak ada yang membedakan laki-laki dan perempuan seperti itu. Ya. Iya. Nah, ini ada pertanyaan lanjut nih dari Mas Justo lagi. Gimana Lokamuda bisa memfasilitasi anak yang putus sekolah itu, Beli? Apakah ada usaha dari anak-anak Lokamuda mungkin mengikut sertakan dalam kegiatan yang tadi memproduksi produk lokal itu gitu mungkin? Atau ada Ya, kegiatan-kegiatan? apa namanya? Kalau dari kami sendiri pada dasarnya memang dalam kegiatan kami belum menyentuh ke sana. Mungkin ini menjadi sasaran kami selanjutnya. Tapi kalau untuk usaha sendiri, seperti yang kami katakan tadi, usaha kami nanti di apa namanya usaha sosial ini nanti Ya. ketika semoga ini berhasil, beberapa persen kami belum putuskan itu berapa persen akan kami sisihkan untuk ke pendidikan gitu, Ya. Ya. pendidikan entah nanti diarahkan kepada pendidikan seperti apa namanya belajar setiap hari Sabtu atau hari apa atau mungkin dijadikan keuntungan sekian persen keuntungan ini untuk beasiswa anak-anak yang memang putus sekolah itu tapi untuk saat ini kami belum bisa menyentuh ke sana gitu belum ada apa namanya arah secara praktis untuk berfokus untuk di sana kami masih fokus ke pengembangan potensi lokal dan semoga ini berhasil ke depannya. Ini jadi saran kami juga. Terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Justo. Ya, Mas Justo. Semoga jadi bahan fokus kami selanjutnya dan tolong doakan kami semoga kegiatan tidak berakhir pada program ini saja, tapi bisa berkelanjutan kegiatan-kegiatan lain yang memang memberikan manfaat untuk masyarakat. Ya, luar biasa sekali ya. Semoga teman-teman yang nonton di sini mungkin bisa mendoakan kegiatan Lokamuda berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang diharapkan sama Blinova tadi bisa terwujud gitu. Karena sangat mulia sekali ya apa keuntungannya tuh buat pendidikan gitu. Luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke produk lokal. Nah, selama memproduksi itu mengembangkan produk-produk lokal tadi itu hambatan apa saja sih Beli yang dialami sama teman-teman lokal muda? Uh, Kalau untuk hambatan dan apa namanya istilahnya kalau
tantangan lah kalau bisa kalau Ya, pakai tantangan lah. bahasanya anak muda ya pakai tantangan aja ya. Kalau Ya, hambatan tantangan. jadinya kayak bikin susah. Kalau tantangan tuh biar seru lah. Iya, iya. Soalnya kalau tantangan yang kami hadapi ya pada umum hampir sama sebenarnya kalau konsep secara umum sama. Pertama, tentu semua orang akan mengalami tantangan ini, tantangan di masa pandemi kan. Karena Ya. kegiatan awal-awal kami itu harus mengumpulkan anak-anak muda, tapi himbauan ketat pada saat itu membuat kami ya sedikit kurang berani untuk tidaknya melanggar itu gitu. Jadinya kami nurut aja dulu. Gitu. Iya, betul. Kemudian setelah itu kami akhirnya bisa untuk mengajak teman-teman anak-anak muda di sini untuk kita ajak berpikir atau berdiskusi. Gitu. Akhirnya bisa dari sekian lama, akhirnya kami bisa mengajak mereka. Gitu. Kemudian tantangan umum untuk kegiatan di masyarakat, tentu pola pikir untuk mengubah kebiasaan lama dari menanamkan konsep ekowisata ya yang pertama akan agak sedikit susah, sedikit perlu perjuangan lah untuk memberikan pemahaman karena mereka pahamnya ya wisata uang gitu loh, tamu uang, gitu. Mereka datang, kami antar, kami dapat uang, selesai gitu. Tanpa jarang memikirkan memang ternyata ada potensi lokal yang kami kerjakan sehari-hari itu bisa ada tambahan uang gitu loh. Kalau kita bicara pragmatis, jadi susah untuk menanamkan itu karena memang konsep masyarakat masih berpikir ngapain ada hasilnya nggak ini gitu. Mereka tidak terlalu fokus pada proses. Harus sudah terlihat hasil. Karena kami sudah juga punya pengalaman dulu membuat perusahaan membuat salah satu ikon yang memang nantinya akan menstimulus aspek-aspek lain di pengembangan pariwisata. Tapi karena kami masih belum menghasilkan saat itu dalam proses, jadinya banyak istilahnya hambatan sih. Istilahnya kalau masyarakat tuh kayak apa sih yang dikerjain gitu, nggak ngasilin apa-apa juga, apalagi kita ngajak anak-anak muda kan, ya ajak anak-anak muda, mereka berpikir apain sih anak saya diajak gini gitu, toh juga nggak ngasilin apa-apa, anak saya capek gitu. Akhirnya mereka enggan, anak-anak muda ini enggan karena memang dikasih kata-kata seperti oleh orang tua mereka gitu. Nah kami kemudian dengan program yang baru ini juga kami juga mengalami hal yang sama gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang muncul sebagai sebuah tantangan untuk kami. Kemudian untuk tenun sendiri, tantangan kami itu pemasaran yang memang agak sulit, karena pemasaran agak sulit yang jadi permasalahan para penenun untuk saat ini gitu. Sehingga mereka meninggalkan profesi mereka sebagai penenun. Mereka lebih memilih bekerja yang lain gitu. Sehingga ya itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami berusaha memberikan semangat lagi untuk mereka untuk bisa tetap menenun lagi dengan jaminan produk mereka ada yang beli. Gitu. Ya. Mungkin dengan keadaan sekarang juga bukan mati siapa ya, vakum lah pariwisata di sana menyebabkan juga produk-produk tenun itu jarang ada yang beli gitu, karena kan biasanya wisatawan gitu yang datang ke Pulau Nusa Penida terus ngelihat tenun yang ada di sana mungkin bisa dijadiin oleh-oleh, mungkin itu salah satu faktor juga penyebab menurunnya pembeli gitu ya, beli ya di sana. Ya, selain itu juga kalau bisa dibilang permintaan untuk di fashion lah istilahnya kalau atau karena tingkat ekonomi kan masyarakat selain wisatawan ya, karena kain-kain ini juga dipakai juga oleh masyarakat gitu. Karena kondisi ekonomi yang kurang, jadinya mereka dulu kan mereka punya kebiasaan, ada pola baru, ada produk baru, ada kain polanya agak warnanya berbeda, mereka ingin membeli, ingin punya gitu. Tapi sekarang mereka karena keterbatasan ekonomi, mereka berusaha menyimpan, saya masih punya ini, pakai ini dulu aja gitu. Jadi permintaan itu akan menurun gitu.
Karena Oke. mereka lebih mengutamakan kebutuhan dapur dulu lah, janganlah kebutuhan itu dulu gitu. Jadinya Iya. susah untuk pemasaran. Jadinya ini Hmm. kesempatan. Tapi tantangan ini kemudian kami jadikan kesempatan untuk mengeksplor lebih jauh tentang tenun gitu. Biar semoga cepat kembali normal. Pada saat normal nanti uh, sudah ada kami temukan ada apa namanya pola-pola yang memang kita bisa pasarkan dan sesuai dengan permintaan pasar. Gitu. Iya. Amin. Semoga ada apa pola yang khas gitu ya, yang Ya. khas teman-teman lokal muda dan bisa dipasarkan gitu. Pola tetap cuma yang sesuai dan Nah, memang pasar bisa ya. dikolaborasikan dengan Oh, apa oke. namanya bahan-bahan untuk produk turunannya gitu. Iya, oke. Ah, betul. Iya, semoga keinginan tersebut bisa terwujud ya belia. Nah, ini Ya, ada pertanyaan lagi dari Mas Justo lagi. Apa rantai penjualannya tadi itu terlalu panjang ya beli, terus mungkinkah di sana ada tengkulaknya jadi kurang laku tenunnya gitu? kalau apa tengkulak untuk tenun sih enggak ada gitu. Hmm. Tengkulak yang memang kayak terlalu mempermainkan harga gitu. Ya. Terkadang banyak-banyak ada sebenarnya kayak kelompok-kelompok tertentu mereka satu menghimpun produk mereka di satu orang Hmm. yang membantu menjualkan gitu. Mereka tinggal kasih ongkos atau kayak istilahnya apa bagian kasih persenan lah Hmm. untuk yang membantu menjualkan itu gitu. Oke. Itu itu sih yang saya tahu. Kalau Hmm. pembeli kadang-kadang jarang yang memang langsung mesti penenun gitu. Memang Artinya nggak semua dititipkan dulu penenun ya. ya dititipkan, nggak semua penenun tuh punya pembelinya gitu. Itu Hmm. istilahnya lah. Ya, ya. Oke. Tapi itu memang dititipkan biar ada yang beli gitu karena kan nggak Hmm. semuanya tahu penenunnya siapa. Jadi mungkin di toko oleh-oleh atau di orang yang memang sudah Hmm. terbiasa untuk Atau ya, jual tenun. ada juga yang jadi misalnya kan kalau di wisata itu mereka ada yang penenun-penenun tuh menjadi pemasok di salah satu misalnya tempat penjualan kain untuk oleh-oleh itu seperti itu sih biasanya. Iya, betul. Oke. Nah, Halo Agus Febriana ya. ya menyapa. Ini teman Halo. ini teman saya. Oh, gitu. Halo. Ya. Oke, Beli. Nah, tadi kan Beli cerita tuh di awal kalau misalnya Beli itu ikut memanen rumput laut ya. Nah, itu teman-teman lokal muda ada nggak kepikiran untuk usaha itu mengembangkan produk rumput laut? Hmm. Uh, waktu ini sempat kita kepikiran cuma kami ingin fokus dulu di ikan gitu. Oh, ya. Kami ingin fokus dulu di ikan biar apa namanya kita segera dapat izin juga izin nanti untuk menjual ini. Nah, tidak untuk kemungkinan kami juga akan mengolah rumput laut gitu. Karena memang sebenarnya olahan rumput laut tuh beberapa sudah ada dari teman kami juga. Ada yang diolah jadi sabun, ada juga yang diolah jadi cemilan, ada lagi kayaknya itu. Ya saya tahu baru itu. Terutama sabun, banyak yang olah jadi sabun. Salah satu teman saya juga Agus Wardana juga dia punya usaha sosial juga buatan sabun. Salah satunya bahan dasarnya dari rumput laut gitu. Oke, oke. Ya, mungkin semoga setelah proses yang tadi di produk ikan selesai gitu dan udah bisa dipasarkan, mungkin setelah itu mencoba untuk membuat itu mengembangkan produk rumput laut itu ya beli ya biar Ya, usaha teman-teman lokal muda semakin banyak gitu untuk mengembangkan produk lokal karena luar biasa sekali gitu di Nusa Penida untuk rumput laut sendiri kan tadi diceritain lumayan banyak juga dan untuk di harga pasarannya sendiri gimana itu beli luar bagus kah untuk rumput kalau laut? rumput laut, Hmm. kalau rumput laut, kalau untuk apa namanya sekarang itu kalau di ukuran petani lumayan bagus dibanding dengan dulu sih. Karena memang mungkin karena perkembangan apa namanya perumahan zaman itu harga agak sedikit ini.
Dulu karena memang banyak pengepul-pengepul besar yang bukan banyak sih, sempat dimonopoli juga oleh pengepul-pengepul, salah satu pengepul-pengepul besar. Jadi harga itu ditentukan atas gininya mereka. Sekarang banyak yang karena memang nggak keluar dari pekerjaan mereka, jadinya banyak yang apa namanya uh, bekerja untuk menjadi pengepul itu, sehingga harga itu bersaing gitu. Harga itu bersaing dan cukup bagus untuk apa namanya untuk tahun ini harga rumput laut. Kalau saya selaku saya sebagai petani lah menganggap harga itu ya lumayan bagus. Tadi saya lihat untuk jenis kotoni ada yang mau membayar 15.000 per kilo gitu. 15.000 per kilo yang istilahnya kadar airnya berapa ya, berkurang 30% gitu. Jemur satu hari 2 hari lah, nggak lama gitu. Iya, karena kan kadar air rumput laut luar biasa tinggi juga ya. Jadi kalau misalnya ditimbang 15 kilo berat, taunya air gitu. Iya, itu. Jadi harus coba dikeringkan dulu ya, walaupun masih ada kadar airnya gitu. Harga itu berdasarkan juga kadar air yang yang terkandung gitu. Kalau semakin sedikit semakin mahal ya gitu. Iya betul. Tapi semakin lama kita jemurnya. Iya. Dan itu tergantung cuaca juga ya, beli kalau misalnya panas lebih cepat gitu. Tapi kalau misalnya hujan terus ya agak lebih lama gitu ya. Semoga harga tetap kayak gini atau mungkin bisa meningkat. Gitu. Ya semakin semangat orang untuk bertani rumput laut kembali gitu. Iya. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari Mas Heri. Bagaimana kolaborasi dengan komunitas atau lembaga di Nusa Penida seperti Taksutri Datu? Untuk Taksutri Datu, kami masih, kalau untuk kolaborasi secara memang secara formal ya istilahnya, itu masih belum gini. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dari Taksutri Datu, kami berusaha untuk tetap hadir, mencari ilmu di sana, dan minta saran juga dari mereka bagaimana untuk sama-sama kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di Nusa Penida. Kemudian saya juga kenal baik dengan ketua Yayasan Taksutri Datu beserta adik-adiknya juga, karena dulu kan sering main ke sana juga. Jadinya ya untuk masalah kerjasama atau kolaborasi pasti kami akan berkolaborasi, karena nggak mungkin kita bisa bergerak sendiri gitu. Semakin banyak komunitas yang ikut berkolaborasi, maka akan powernya akan juga semakin besar gitu. Oke, baik. Pak, berarti memang suatu komunitas atau lembaga itu memang nggak bisa berjalan sendiri tanpa adanya kolaborasi gitu ya. Jadi terus mungkin ikut kegiatannya atau kalau ada acara nanti ikut. Mungkin gitu. Ada event yang memang kita buat bersama mungkin bisa. Pasti. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Mas Heri ya. Nah, kita lanjut lagi nih, Beli. Nah, ini kan udah akhir tahun 2020 nih. Kira-kira ada rencana atau harapan teman-teman Lokamuda untuk tahun 2021? Tentu harapan kami yang pertama, semua sudah berjalan dengan normal gitu lah. Gitu, sehingga sama-sama pulih kembali, proses kegiatan juga bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga kembali bisa bekerja, artinya mereka semangat lagi lah untuk menjalani hari-hari mereka gitu. Kemudian untuk kami dari Lokamuda sendiri, untuk harapan ke depan, program ini bisa berjalan secara mandiri, sudah menjadi bukan program lagi, menjadi sebuah kegiatan atau usaha lah. Kalau kita kan masih usaha yang sudah berjalan secara mandiri, dan kami di Lokamuda bisa menampung lebih banyak anak-anak muda lokal untuk ikut serta dalam berkreasi dan berkarya
mengembangkan potensi-potensi lain dari Nusa Penida, sehingga sama-sama kita membantu masyarakat untuk menjadi lebih baik dan lebih sejahtera tentunya. Dan jangan lupa juga menuangkan ide-ide untuk menjaga lingkungan kita gitu di Nusa Penida, karena kan pulau kecil itu rentan soalnya. Iya. Oke, baik. Semoga ini harapan dari Blinova untuk teman-teman di Lokamuda atau teman-teman yang anak-anak muda yang ada di Nusa Penida di tahun 2021 semoga terwujud, dan mungkin semakin banyak yang pemikirannya terbuka dan sadar akan potensi yang dimiliki oleh Pulau Nusa Penida gitu. Jadi biar sama-sama bisa bergerak di Lokamuda. Iya. Semoga bisa terrealisasi dengan baik gitu. Amin. Oke. Amin. Nah ini nggak berasa nih Bli, sekarang udah hampir sejam, ya 2 menit lagi lah sejam. Mungkin udah sejam ya? Nggak kerasa loh. Tanpa terasa obrolan kita mengalir. Mungkin sebagai penutup terakhir nih Bli, kira-kira itu tadi sih sebenarnya udah lumayan cukup saran sih. Mungkin ada lagi nggak yang mau disampaikan untuk anak-anak muda, mungkin anak-anak muda di luar Nusa Penida atau yang ada di Nusa Penida gitu, saran atau apa ya pesan apa gitu yang mau disampaikan? Kalau untuk anak muda dari kami ya, dari saya pribadi juga, pertama khusus untuk anak-anak muda Nusa Penida, saya tahu anak-anak Nusa Penida itu adalah anak-anak muda Nusa Penida itu banyak yang sangat berkualitas, memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat-sangat visioner, yang masih berada atau mungkin berstudi ataupun merantau kemana di luar Nusa Penida. Ayo kembali sumbangkan pikiran untuk tanah kelahiran, sehingga masyarakat di sini juga ikut terbantu dengan pemikiran dan semangat dari anak-anak muda Nusa Penida itu sendiri. Gitu. Kemudian untuk anak-anak muda di luar Nusa Penida juga, ayo yang memiliki ide dan punya kemauan untuk mengembangkan wilayahnya mereka atau tempatnya mereka, ayo pulang kampung, kita bangun desa bareng-bareng. Iya, mantap, luar biasa. Ini ada pesan juga dari Mas Diki. Keren Lokamuda, semangat terus ya. Ya, semangat terus untuk Lokamuda. Ya, jangan lupa terus nasihat sama arahannya juga Mas Diki. Oke, mantap ya. Semoga Lokamuda semakin maju dan semangat terus untuk teman-teman yang ada di sana untuk mengembangkan produk-produk lokal yang ada di Nusa Penida dan menjaga alamnya untuk tetap terjaga seperti sedia kala, seperti aslinya gitu. Ya. Oke, mungkin udah pas sejam obrolan kita, tanpa terasa sudah sampai sejam. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih Blinova untuk menyempatkan waktunya ngobrol bersama Teras Mitra bersama saya hari ini, ngobrol-ngobrol seru panjang 1 jam ini, sangat seru sekali. Semoga informasi yang disampaikan oleh Blinova menjadi inspirasi dan nambah ilmu juga nih buat sahabat Teras Mitra yang nonton hari ini. Oke, terima kasih Blinova. Sama-sama Mbak Mutia. Salam. Selamat sore. Sampai jumpa. Selamat sore. Semoga sehat selalu ya Bli. Ya, terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu juga. Iya.